Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak Ketemu Lea. lagi. Apa kawan. kabarnya? Senyum dulu Kak. Loh, Meskipun tadi pakai aku masker senyum, Kakak nggak lihat aja. Oke. Yang penting kita harus sukacita. Iya. Beribadah sama Tuhan ya Kak ya. Iya dong. Bersyukur lewat pujian dan firman Tuhan Kak. Ya. Tapi kita pujian dulu ya Kak ya. Ya, kita mau Pujian sama-sama pujian. Bapa engkau sungguh baik. Karena Bapak kita Bapak yang paling baik ya Kak ya. Ya, luar biasa Bapak kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini adalah kesempatan yang indah di mana kami anak-anak-Mu boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur sepanjang kehidupan kami, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Walaupun di luar menakutkan, tapi kami mau percaya bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, kami boleh mendapatkan satu penghiburan dan penguatan. Sehingga anak-anak-Mu tidak mengalami ketakutan, tetapi mereka mengalami satu kekuatan yang datang daripada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan juga menyertai kami semua. Dan kami memenaikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama berdoa. Amin. Amin. Seperti doanya Kamada. Ya. Tuhan itu baik. Terus sampai sekarang pertolongannya nggak bisa-habis, nggak Kak. bisa-habisnya, Kak. Kenapa? Pokoknya, Kak, Tuhan nggak itu putus-putusnya, besar ya, Kak. Kak, ya. Iya. Besar. Jadi nggak usah takut apapun nggak yang dalam takut, dunia. Kak. Tetap. Karena Tuhan Tapi kita tetap juga waspada ya, Kak, iya. ya. Terus Tapi boleh pas-pas gitu nggak boleh, Kak. Ya? Tetap percaya sama Tuhan ya, Kak. Tetap. Kita pujikan lagu apa, Kak? Sebab Tuhan besar. Ya, Allah kita Bangkit boleh berdiri, Kak. Iya. Bangkit berdiri yang di rumah, bangkit berdiri. Hanya Tuhan yang layak dipuji, Kak. Ya. Puji-pujian kita, tanda bersyukur kita hanya untuk Tuhan ya, Kak ya. Amin. Kita akan dikuatkan melalui firman Ya, Tuhan. benar, Kak. Bersyukur Kali lewat ya. firman Tuhan ya, Kak ya. Ya. Kita mau pujikan lagu Pribadi yang Mengenalmu. Hanya satu pribadi yang mengenal Ya, hati benar, kita, Tuhan Yesus. Mari kita siapkan semua hati kita, adik-adik, untuk dengar firman Tuhan.
seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk puji-pujian yang kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, atas mukjizat yang Kau berikan buat kami semua ya Tuhan. Di saat seperti ini Tuhan, Engkau masih membimbing kami, Engkau masih memberikan kami selalu pertolongan ya Tuhan. Tuhan, tak lupa kami bersyukur untuk mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Lewat firman-Mu ini kami mengerti kehidupan kami, Engkau jagai, Engkau lindungi setiap saat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kayu saya Tuhan, yang akan memberikan firman Tuhan, Engkau urapi, Engkau jamah kami satu persatu di rumah kami masing-masing. Tuhan yang memberikan pertolongan buat kami, memberikan mujizat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita ketemu lagi adik-adik semuanya, walaupun masih tetap online ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun adik-adik nonton video ini, tetap kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, bulan ini adik-adik kita akan membahas tema besarnya, ya. Kakak beri tema besar, yang muda, yang beriman. Dan minggu pertama, minggu kedua kita sudah belajar tentang bagaimana dalam contoh-contoh Alkitab yang ditulis, ada anak-anak muda yang ya tadi seharusnya memiliki iman, dan kita juga mau meneladani mereka, ngikutin contoh-contoh mereka ini, gimana sih supaya kita juga beriman. Nah, kenapa sekolah minggu atau ya kita semua mau belajar supaya ini kita, kalau dalam Alkitab kan adik-adik sering ngelihat, oh kok yang tua-tua yang kayak Rasul lah, ya kayak Bapak Abraham yang punya iman. Tapi yang muda kok nggak pernah dicatat sih Kak? Banyak justru yang dicatat. Nah, kita mau angkat beberapa contoh bagaimana yang kita, yang seusia-usia adik-adik semua ini juga harus memiliki iman yang sebesar mereka. Nah, hari ini kakak mau membahas seorang, kalian pasti tahu deh, kalau sekarang itu kan lagi banyak yang ya di YouTube, di mana-mana pun, bahkan di TikTok lah atau di ya kan di Instagram, kita sering dengar yang namanya influencer, bener kan? Ya, bukan influenza loh, influenza itu penyakit. Influencer ini ada orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain, baik dengan ya mungkin iklan mereka, kata-kata mereka. Nah, pernah nggak kita ngerasa, iya ya aku terpengaruh oleh influencer. Contoh yang sederhana sekali deh, kakak di Instagram mengikuti seorang influencer ya tentang makanan. Nah, ini contoh yang paling kecil aja, ya kan, kakak nggak usah sebut namanya. Apa yang dia makan, kakak langsung, kayaknya enak, kepengen, ya sampai nyari, sampai waktu itu pernah jauh-jauh pergi ke restoran itu untuk take away, bawa pulang. Nah itu contoh yang kecil, ya kan? Atau adik-adik merasa pernah, oh aku di kalanganku Kak, di teman-temanku, ya grupku nih, aku yang influencer, apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan, mereka semua ngikut. Nah, mungkin contoh-contoh yang ini baru hal-hal yang kecil, ya, yang nggak ada, bukan nggak ada manfaatnya, tapi nggak ada yang membangun iman kita. Nah, dalam cerita hari ini atau firman hari ini, ada seorang wanita masih muda, tapi justru seorang perempuan muda ini menjadi influencer. Nah, bagaimana ceritanya kita baca dulu ya adik-adik. Yuk kita buka Alkitab kita, sama-sama kita lihat di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Oke, kita baca sama-sama 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada
ini istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, kalian semua mungkin udah sering dengar cerita soal Naaman yang sakit kusta, ya sering di sekolah minggu, bahkan ada lagunya ya, yang di kelas PG, kelas kecil sering nyanyikan ini dah, Naaman sakit kusta. Tapi kita sering berfokus kepada Naamannya, bagaimana dia sakit kusta, bagaimana dia menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan Naaman dari sakit kusta, ya, bagaimana ya perjalanan Naaman. Tapi kita jarang membahas tentang percakapan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan atau budak atau pembantu rumah tangga di rumah Naaman. Nah, di sini kita lihat ada Naaman, dia seorang panglima raja. Ya, istilahnya jenderalnya raja. Jenderal ini memiliki sakit kusta. Ya, tingkatnya posisinya tinggi tapi punya sakit kusta. Dan ada istri Naaman di rumahnya terus, ya. Ya, istri jenderal pasti ya di rumah, ngurusin rumah segala macam. Dan yang ketiga ada perempuan, gadis kecil, ya, gadis muda orang Israel, nggak ada apa-apa, pangkatnya paling bawah. Contohnya kita deh, ya, nggak punya, istilahnya nggak punya pangkat, nggak punya status sosial yang bagaimana, tapi kita gadis kecil ini bisa berbicara kepada istri jenderal. Nah, apa sih dasar percakapan ini? Apa sih yang membuat si perempuan muda yang menjadi budak ini bisa berbicara kepada si istri jenderal tadi? Apakah dia ya anaknya ini pinter banget? Kakak yakin enggak? Ya, karena dia masih muda sudah jadi budak. Ya, saat itu orang Aram menjajah bangsa Israel, mengambil budak dari Israel untuk dijadikan pembantu. Berarti dia nggak pernah sekolah. Ya, belum ada pendidikan. Apakah mungkin adik bilang, oh aku tahu kak, dia kayaknya hafal isi Alkitab atau kitab suci waktu itu deh, ya, hukum Taurat diapalin. Murid sekolah minggu yang rajin. Ya susah juga kalau dibilang begitu, bukan? Ya, dia bukan hafal isi Alkitab. Ya, nah tadi kayak kakak bilang, dia waktu muda aja sudah jadi seorang budak. Nah, bagaimana dia memiliki suatu keyakinan? Sampai di situ dibilangkan waktu dia berkata kepada istri Naaman, sekiranya tuanku atau Naaman, bapak Naaman menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah anak ini memiliki kepastian. Nah, ya, dari mana? Bagaimana bisa? Ya, karena dia mengenal Tuhan. Karena dia memiliki iman, adik-adik. Nah, inilah yang harus kita miliki, pengenalan akan Tuhan. Kakak yakin kalian kalau dengar ya firman Tuhan terus menerus pasti akan menjadi kenal. Kayak tadi contohnya yang kakak bilang, influencer. Ya, kalau kita nonton YouTube seorang influencer, kita kan sering dong nonton, bahkan ya kalau kita memiliki idola aja, kita kan tahu kan, oh dia geraknya gini, pakai masker pun, oh itu sih itu tuh, udah pasti kenal. Nah, wanita ini juga terus mendengar firman Tuhan, sehingga dia mengenal siapa Tuhan, dia mengenal siapa nabi-nabi yang dipakai Tuhan. Nah, dia memiliki keyakinan karena memiliki iman. Dan ini adalah merupakan suatu bukti nyata. Kita juga seharusnya bisa berkata demikian. Seperti wanita muda yang menjadi budak tadi. Tentulah engkau akan disembuhkan. Tentulah engkau akan mendapat berkat. Tentulah engkau akan mendapat ini. Tentulah doamu dijawab. Karena iman. Nah, apa yang mendasari iman kita? Ini, kita baca Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14 ditulis seperti ini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, inilah dasar kita. Perempuan muda ini yang menjadi budak memiliki keyakinan. Aku meminta di dalam nama Yesus Kristus. Ya, saat ini kita meminta setiap doa kita. Apa yang kamu minta harus didasari dalam nama Yesus Kristus. Ya. Nah, di situ dijanjikan buat kita. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, apalagi yang menjadi dasar iman kita? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kalau kita berdoa atau kita memiliki permintaan kepada Tuhan, jangan buat kesombongan kita, kebanggaan kita, buat keenakan kita. Tuhan, aku minta ini, Tuhan, aku minta berkat, supaya bisa aku sombong kepada teman-temanku. Jangan. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Makanya kalau kita berdoa nggak dijawab, apa yang kita doakan mungkin nggak mempermuliakan Tuhan. Ya, permintaan kita belum memuliakan Tuhan. Nah, ini mungkin kalau kita mungkin bertanya, kenapa doaku? Aku udah doa di dalam nama Tuhan Yesus, Kak. Tapi kenapa nggak dijawab? Karena kita mungkin permintaan kita nggak memuliakan Tuhan. Nah, ini loh, ya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, Tuhan sendiri yang berjanji. Dia akan melakukan apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, anak muda ini yang masih muda yang menjadi budak, ya. Apalagi kalau di sini ditulis perempuan muda. Ya, kalau dulu zaman customnya bangsa Israel, itu nggak dianggap sama sekali deh. Nah, dia bisa meminta kepada Bapa di surga untuk, ya, menyembuhkan Naaman yang sakit kusta. Nah, mungkin adik-adik tanya, Kak, kalau tadi di Yohanes dibilang, apa yang kamu minta dalam namaku, kenapa enggak si perempuan muda ini yang menjadi budak? Kan dia percaya sama Tuhan. Dia kenapa enggak bilang, Naaman, sini, ya, ayo kita doa sama-sama, supaya kamu sembuh dari kusta. Kenapa? Apakah enggak bisa? Ya, kenapa kayak saya, Kak, misalnya aku mau menolong temanku, aku mau memperkenalkan Yesus kepada temanku ini, kenapa enggak aku aja? Kenapa mesti datang ke gereja? Nah, kadang-kadang kita enggak mengenal Tuhan secara lengkap. Ya, mungkin pengenalan kita baru, ya istilahnya, mungkin baru 30%, mungkin baru 60%, mungkin baru 75%. Kita belum bisa meyakinkan orang lain. Tapi kalau kita memiliki, ya, hati yang rindu untuk meyakinkan orang lain. Di sini kita bilang, di sini di Yohanes kan dicatat, apa yang kamu minta. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada temanku. Contohnya seperti itu. Aku mau mendoakan temanku supaya dia dapat berkat. Ya, kita berdoa, nanti Tuhan yang akan melakukan kehendaknya. Di situ karena di ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Biar Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang melakukan berarti caranya cara Tuhan, bukan cara kita, adik-adik. Ya, nggak bisa kita memaksakan, aku maunya begini, aku maunya, aku doain, aku tumpakin tangan, dia yang sembuh. Ya, nggak usah ke gereja deh, Kak. Ya kan, sekarang gereja aja lagi online kok, nggak bisa datang ibadah. Ya, caranya cara Tuhan. Nah, budak kecil ini tahu caranya Tuhan bagaimana. Makanya dia berkata, pasti kalau sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Apakah nabi itu? Bukan, Tuhan yang menyembuhkan melalui nabi. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Ya, jangan semau kita. Kalau kita mau mendoakan orang lain atau menyalurkan iman kita kepada orang lain, nggak boleh dengan cara kita, harus dengan cara yang Tuhan kehendaki. Nah, yuk kita belajar lebih dalam lagi. Kalau kita mau memiliki kepastian, kita harus meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harus mengikuti caranya Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu aja? Enggak. Ya, kita sendiri harus yakin, kita juga percaya dan mengenal Yesus Kristus.
Apa maksudnya? Ya, nah kita baca ya. Adik-adik mungkin yang di kelas Sion sudah sering mendengarkan ibadah PA juga. Ini yang Tuhan bicarakan. Kejadian 22 ayat 18. Ini loh, ya, Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, Tuhan berjanji kepada siapa ini? Adik-adik masih ingat? Ya, kepada Abraham, bahwa keturunannya akan mendatangkan berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Nah ini loh, ya, kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, ada syaratnya, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kembali, kita harus dengar firman, kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan, supaya kita bisa beriman. Ya, yang tadi kakak bilang, tema besarnya kan apa? Yang muda, yang beriman. Ayo kita terus pupuk iman kita bikin iman kita bertumbuh, berbuah. Dengan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kan ada ayatnya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mau menjadi keturunan Israel, anak raja, kita mau menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ya, kita harus kenal siapa sih raja kita. Kalau kita kenal, oh raja kita tuh Tuhan Yesus, kita dengerin perintahnya melalui firman-firmannya. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah mau melakukan semua ini, ya, nah kita lihat bagaimana hasilnya dari percakapan yang singkat tadi. Seorang budak yang berkata-kata kepada istri jenderal, ya, bayangin tuh, ya, kalau kalian deh contohnya aja sekarang harus ketemu sama, nggak usah Bapak Presiden, ketemu sama menteri deh, suruh ngobrol sama menteri, pasti udah deg-degan duluan kan, pasti ngomongnya belepotan lah atau bagaimana. Ini istri jenderal juga, apalagi seorang budak yang harus ngomong kepada istri jenderal. Nah bagaimana kita supaya mampu, nggak usah istri jenderal dulu deh, kepada keluarga kita yang terdekat, mungkin kakak kita atau mungkin teman-teman kita yang mungkin lebih tua, yang lebih senior, bagaimana kita bisa, ya, menjadi berkat bagi mereka, menguatkan iman kita, ya. Nah, kalau perempuan tadi, ya, bisa berbicara kepada seorang istri jenderal dan dampaknya luas, bukan hanya seorang jenderal loh yang kena pengaruh, istrinya kena pengaruh, bukan kena pengaruh ya, maksudnya bisa mengikuti dan ya berubah. Si istri Naaman berubah, bisa ngomong kepada Naaman seorang jenderal. Omongannya ini juga bisa merubah Naaman. Naaman yang tadinya kusta, padahal dia memiliki pangkat, dia mestinya kan malu, aku nggak mau diomongin soal kustaku. Dia bisa berubah, dia bisa menghadap Raja Aram, ya. Dan omongan budak ini juga merubah Raja Aram yang tadinya nggak percaya sama, ya, nabi. Dia bisa mengirimkan Naaman untuk menghadap nabi ini yang di Samaria itu untuk meminta kesembuhan. Nah, bayangkan satu raja percaya, bahkan rakyatnya juga nanti akan semua percaya. Nah, kita juga kalau kita mau bilang, perkataanku mau membuat jadi berkat, kita dulu harus percaya. Kita bisa membuat satu orang percaya. Dari satu orang ini banyak lagi yang bisa kita buat menjadi percaya juga. Kalau kita masih belum bisa berbuat ini, kenapa sih Kak? Apa sih halangannya? Sebagai penutup, kita baca Matius 17 ayat 20. Ini juga dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, ayat ini sering kita baca, ya mungkin adik-adik udah hafal, tapi ayo kita renungkan.
kadang-kadang mungkin kita melangkah dengan kurang percaya kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang di sorga. Sehingga apa yang kita mau kerjakan nggak terjadi. Apa yang kita minta kepada Tuhan Yesus, kita udah doa, aduh Tuhan, aku sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mau meminta sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesenangan pribadiku. Tapi kok nggak terjadi? Karena permintaan kita yang kita panjatkan, kita nggak percaya, aduh Tuhan bisa nggak ya? Nah ini yang membuat doa itu sendiri kita gagalkan. Sebab Tuhan bilang, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, nggak ada yang mustahil bagi kita. Terbukti dalam kehidupan anak perempuan ini yang menjadi budak, dia baru ngomong sekali kepada nyonyanya, langsung diikutin. Nyonyanya ngadep suaminya ngadep raja. Bayangkan kalau kita memiliki iman seperti gadis budak ini, ya, kita akan membawa dampak yang luas dalam kehidupan kita. Baik mungkin lingkup yang kecil dalam teman-teman kita, nanti lingkup yang lebih besar lagi. Kita akan menjadi berkat. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan membuat dampak yang baik, bukan dampak yang jelek, ya. Kalau itu mempermalukan Tuhan malahan. Nah kalau kita bisa melakukan ini, asal benar-benar kita yakin apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka akan terjadi sesuai dengan iman kita. Walaupun hanya sebesar biji sesawi, gak ada yang membuat sesuatu hal itu mustahil. Nah ayo ya, firman yang singkat ini kita sudah dengar, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik mungkin ada yang berkata, aku mau jadi berkat, aku mau jadi influencer yang membawa berkat bagi orang lain. Ayo kita praktekkan. Harus percaya, harus minta dalam nama Tuhan, harus juga memuliakan Tuhan dengan permintaan kita. Maka semua itu akan terjadi bagi kita. Amin adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa. Sebelumnya kita baca ayat masnya dulu ya. Hari ini kita mendapat ayat mas yang singkat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Nah itu garis bawain. Iman kita yang akan mengalahkan dunia. Keadaan dunia di sana memang ya menakutkan. Tapi kalau kita memiliki iman, iman itu akan mengalahkan situasi yang menakutkan itu. Sehingga kita tidak takut, justru kita menjadi influencer bagi kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena melalui firman pada saat ini Tuhan. Kembali kami sebagai anak-anak-Mu yang masih muda, kembali kami diingatkan. Kami juga bisa membawa berkat bagi orang lain. Bahkan menyalurkan berkat bagi orang lain. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih muda. Ajar kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk meminta di dalam nama-Mu. Dan Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya bahwa kuasa-Mu mengalahkan dunia. Iman kami akan mengalahkan dunia. Kami tidak tahu apa yang kami akan hadapi. Tapi pakai kami Tuhan, satu demi satu, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau juga menjamah setiap anak-anak-Mu, terima ibadah mereka, terima persembahan mereka. Kembali hamba-Mu berdoa, sehingga Tuhan sendiri yang menjagai, menaungi, melindungi setiap anak-anak-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, yang sedang menghadapi pergumulan, Engkau Allah yang baik, Engkau yang menjamah mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka. Sehingga Tuhan, pada jam-jam ibadah berikutnya, kami senantiasa kembali dikuatkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Surga
adik-adik. Halo semuanya. Adik-adik kita pasti sudah dengar firman Tuhan tadi ya Kak? Betul, pasti. Habis itu ngapain kalau udah dengar firman? Ada aktivitas dong. Ada aktivitas dan ada Pertanyaan. satu lagi ada Hadiah. hadiah. Adik-adik nunggu nggak? Nunggu dong. Pasti hadiahnya seru ya Kak ya. Iya, tapi harus jawab dengan benar. Pertanyaan kakak cuma ada 3 aja. Iya. 3. Siap ya? Mulai ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama. Aku seorang budak. Aku juga seorang wanita. Di negara atau bangsa apa aku ditawan? Itu pertanyaannya adik-adik. Di negara atau bangsa apa aku ditawan? Iya. Jelas ya? Pertanyaan pertama sudah selesai. Pertanyaan kedua. Didengar dan dijawab dengan tepat. Pertanyaannya. Aku tinggal di Aram. Aku sakit kusta. Apakah jabatanku? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Iya. Sudah jelas ya adik-adik ya? Pertanyaan ketiga. Aku diceritakan oleh wanita yang ditawan oleh bangsa Aram. Aku adalah seorang nabi. Pertanyaannya adalah, di kota manakah aku tinggal? Nah, di kota manakah aku tinggal? Tinggal di kota apa ya? Iya, tinggal di kota apa? Di kota Jakarta. Salah, bukan di Jakarta adik-adik. Jauh pokoknya. Oh, ya. Nah, gimana Kak? Untuk menjawab, link untuk menjawab ada di description box di bawah ini. Iya, di description box di bawah ini ya adik-adik ya. Lihat ya, situ. Nah, cepet-cepet ya dikirim ya, biar hadiahnya dapat. Oke? Oke. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Petrus. Sandra. Bye adik-adik. Bye-bye. See you.